saya akan menyampaikan yang pertama masalah visi. Jadi masalah visi maksudnya mau dibawa kemana? Betapa putri panjenengan ini disekolahkan di sini, mau dibawa kemana? Maksudnya visinya. Ya. Nah ini maksudnya visinya ini ya terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Penjelasannya satu, sekolah mampu mewujudkan kegiatan keagamaan, kepribadian dan kepedulian. Saya jelaskan yang pertama, mampu mewujudkan kegiatan keagamaan. Syukur alhamdulillah di SD Merawat 4 ini sudah ada guru agamanya. Jadi otomatis kegiatan keagamaan di SD Merawat 4 ini sudah berjalan dengan baik. Jadi putra putri bapak dan ibu di sini bukan hanya diajari caranya membaca, menulis, dan berhitung, juga diajari masalah keagamaan. Jadi putra putri panjenengan ditaruh di sekolah di SD Merawat 4 ini tujuannya mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, dan juga peduli ke sesama, saling menghormati antara sesama teman, sesama orang tua, dan sesama bapak dan ibu guru yang ada di SD Merawat 4 ini. Yang kedua, sekolah mampu menghasilkan bidang akademik dan non akademik, dan alhamdulillah tahun ini ya, murid SD Merawat 4 ini kelas 4 yang namanya Indira Asahra ini juara 1 se-kecamatan. Jadi mulai dulu kan tidak ada yang namanya anak Merawat 4 jadi juara 1 se-kecamatan. Jadi tujuannya seperti itu, menghasilkan prestasi. Ya mungkin karena gurunya sudah dilengkapi, otomatis anak yang disekolahkan di sini bisa berprestasi, bisa mengalahkan se-Kecamatan Mayang. SD yang ada di Kecamatan Mayang itu ada 24. Dan nomor 1 di sini matematika tingkat kecamatan. Mungkin karena gurunya sudah dilengkapi, otomatis dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada gurunya sendiri-sendiri yang mau mengajari putra putri panjenengan semuanya. Jadi jangan khawatir ya, mungkin ada tetangga yang mau masuk ke sini, silakan. Tidak terbatas waktunya, sampai kapanpun tetap diterima ya. Sampai bulan kapanpun bisa diterima. Dan juga selain masalah matematika, ini masalah akademik, juga non akademik. Tahun kemarin itu ada anak sini 1 jadi juara 3 atletik lari 2000 meter kelas 5 yang namanya Jailani. Saya lanjutkan untuk visi yang nomor 3. Sekolah mampu menerapkan pembelajaran inovatif, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sedikit-sedikit putra putri bapak ibu panjenengan semua akan diajari masalah teknologi. Bukan diajari masalah main HP, tidak. Diajari caranya gimana IT, maksudnya dia
diajari caranya laptop, membukanya gimana, dan ada hubungannya dengan pembelajaran yang ada di SDN Merawan 4 ini. Terus yang keempat, sekolah mampu menghasilkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional. Ya. Jadi tidak usah khawatir, putri dari ibu, bapak dan semuanya jangan khawatir, ya, karena gurunya sudah oleh pemerintah dilengkapi. Jadi jangan khawatir, kelas 1 sampai kelas 6 itu akan diajari sama dengan SD yang lain. Jangan khawatir. Kalau tadi masalah visi, sekarang masalah misinya. Satu, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan bagi warga sekolah. Jadi seperti tadi di waktu edisi tadi, jadi masalah keagamaan itu dinomorsadukan. Ya, untuk SD di sini keagamaan dinomorsadukan. Gimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Maksudnya efektif itu apa istilahnya, itu tidak panjang lebar, jadi langsung intinya diajari caranya membaca, menulis, juga berhitung, terutama masalah tingkah laku dari bapak ibu. Pelan-pelan akan diajari caranya sopan santun kepada orang tua, kepada bapak dan ibu guru, juga sesama teman. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik serta prestasi sudah dapat juara 1. Masalah akademik itu namanya akademik, kalau matematika, bahasa itu akademik. Kalau non akademik seperti olahraga, tadi udah lari nomor 1 dan nomor 3 ya, nomor 3. Terus keagamaan ini masih belum ya, karena masih belum. Yang pertama, waktu hari Senin diadakan upacara. Jam 7:15 itu sudah upacara. Jam 7 persis anak-anak masuk kelas. Jadi kendalanya cuma satu, anak-anak tidak dapat diberangkatkan ke sekolah oleh bapak ibu. Jadi saya mohon 6:30 harus sudah di sekolah untuk mempersiapkan kalau hari Senin itu upacara, kalau Selasa sampai Sabtu itu senam. Juga sama, dimulai jam 7 kurang 15 menit. Kalau hari Jumat, anak-anak membaca surat Yasin dan selawat Nabi ya. Jadi sebelum jam 7 pokoknya. Jadi saya mohon bapak dan ibu, anak-anaknya disuruh berangkat pagi-pagi jam 6:30 harus sudah di sekolah. Sepatu ya, namanya anak sekolah suruh memakai sepatu. Juga selanjutnya santun dalam ucapan. Jadi kalau berkata yang baik, terutama kalau kepada orang tua, kepada guru. Kadang-kadang anak-anak bukan pak, itu kan salah kan? Itu yang harus diperbaiki. Dan bukan hanya Pak Guru yang ngajari, juga dari wali murid ya gitu. Jadi tanggung jawabnya itu bukan hanya sekolah, tapi juga tanggung jawab wali murid. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Ya, pendidikan di masyarakat ini yang banyak pengaruhnya kepada anak-anak. Kalau lingkungan itu banyak yang sering main HP, otomatis anak-anak ikut. Jadi yang ketiga-tiganya saling berhubungan antara wali murid, ya, pemerintah, juga masyarakat. Ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ya.
anak kan anaknya panjenengan sendiri kan. Jadi yang lebih banyak kan di rumah. Jadi tanggung jawabnya yang paling besar itu di rumah ya. Di sekolah hanya berapa jam itu di sekolah. Selanjutnya pendidikan itu di rumah yang paling besar. Terus selanjutnya sopan dan berperilaku baik. Namanya ketemu sama orang tua, mau berangkat kan sering dulu cium tangan biasanya anak-anak. Sampai di sekolahan juga itu diajari saling dengan bapak dan ibu guru juga dicium. Pulangnya juga gitu, anaknya sudah mencium. Dan juga yang paling penting lagi kalau sudah pulang dari rumah ditanya apa ada PR. Kalau ada PR mohon disuruh menyelesaikan dulu baru boleh bermain. Bukan tidak boleh bermain, boleh bermain tapi asalkan PR-nya sudah dikerjakan itu. Dan selanjutnya tujuan ini yang berakhlak mulia. Akhirnya tujuannya itu membentuk warga sekolah yang berakhlak mulia. Bukan hanya muridnya tapi juga warga sekolah, apa itu pak guru juga kepala sekolah juga menjaga sekolah. Yang kedua, menciptakan sikap dan mental warga sekolah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sama dengan yang pertama ya. Yang ketiga, menciptakan budaya membaca, menulis sebagai warga sekolah. Jadi sudah dibiasakan baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah jangan sampai anak-anak hanya main HP seperti sekarang ini. Sepertinya itu kalau di rumah tuh anak-anak, kalau saya lewat dari rumah sampai ke sini atau dari sini ke rumah itu anak-anak saya lihat di depan rumahnya main HP. Jadi diberi waktu ya, jangan main HP ya. Disuruh belajar, menyelesaikan PR-nya, kerja rumahnya itu ya. Jadi enak ya. Jadi tanggung jawabnya itu tidak hanya sekolah, tanggung jawabnya juga di rumah. Jadi kan di rumah. Yang kedua baru pemerintah atau sekolah di SD atau di madrasah. Yang ketiga masyarakat, itu intinya ya. Jadi sama-sama diperhatikan, baik itu dari pemerintah, sekolah, juga ibu, bapak yang ada di rumah, juga di masyarakat. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan silahkan. Mungkin ada pertanyaan, permasalahan yang saya jelaskan mulai awal sampai terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Dari wali murid, dari bapak dan ibu guru atau komite, silahkan. Gimana? Ada? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.